はい、皆さんこんにちは。はじめまして、私の名前はララ・アヌグラサティア・ウィジャヤと申します。2022年 B 組です。私の学生の番号は058です。今回は日本社会と文化の発表をしていきたいと思います。そのタイトルはカロシです。よろしくお願いします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Nugra Satya Wijaya dengan NIM 058 dari kelas 2022B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karoshi. Apa itu karoshi? Karoshi adalah peristiwa kematian mendadak pekerja di Jepang akibat dari pekerja yang berlebihan. Faktor penyebab karoshi: 1. Target dan persaingan tinggi di lingkungan kerja menambah beban psikologis dan stres. Pekerja juga akan merasa sangat terbebani ketika tidak berhasil mencapai target tersebut. Karena memforsir diri sendiri, kesehatan akan terganggu dan dapat berakibat lebih buruk, yaitu kematian. 2. Jam kerja yang sangat panjang. Mayoritas pekerja jarang mengambil cuti, melainkan memilih lembur tanpa ada tambahan upah dan tanpa diperintah. Selanjutnya, 3. Pemecatan secara sepihak dari pihak perusahaan. Terutama pada saat krisis ekonomi 1989, banyak terjadi pemecatan di perusahaan-perusahaan aset di Jepang. 4. Sifat gila kerja orang Jepang yang berasal dari pola pikir menjunjung tinggi kerja keras dan pengorbanan. Hal tersebut sudah seperti mengakar di dalam kepribadian dan budaya orang Jepang. Sifat gila tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan, stres berat, bahkan kematian. Karoshi pertama kali muncul pada tahun 1969. Persentase tingkat terjadinya karoshi meningkat secara signifikan, bahkan terbilang sangat pesat di tahun 1980-an, di mana waktu itu Jepang mengalami penggelembungan ekonomi atau Baburu Keiki. Krisis ekonomi melanda Jepang selama 1 dekade, dengan peningkatan harga aset meliputi tanah dan rumah yang menjadi sangat tinggi. Hal tersebut memicu pekerja untuk semakin produktif dan berusaha sangat keras untuk loyal kepada perusahaan demi mempertahankan pekerjaannya. Hingga kini sudah menjadi kebiasaan. Setelah krisis ekonomi tersebut, persentase tingkat terjadinya karoshi semakin meningkat setiap tahunnya. Dari faktor budaya, orang Jepang memiliki budaya mengutamakan kerja keras, kesetiaan, dan pengabdian. Hasil dari sifat loyal atau setia itu, pekerja di Jepang akan pulang ke rumah setelah bos mereka pulang. Pekerja juga akan pulang larut malam atau lembur tanpa diperintah jika mereka belum menyelesaikan target kerja untuk hari itu. Hal itu mengakibatkan jam kerja pekerja di Jepang sangat lama, dan mayoritas pekerja jarang mengambil cuti. Perkembangan karoshi di Jepang. Korban karoshi masih terus bertambah sampai saat ini. Berikut adalah diagram statistik dari peningkatan korban karoshi dalam 1 dekade terakhir. Meskipun tidak terjadi penurunan yang pesat, tapi perlahan secara signifikan, korban karoshi menurun. Pada tahun 1980-an, masyarakat Jepang menganggap bahwa karoshi hanya terjadi pada laki-laki. Namun, nyatanya terdapat korban perempuan juga. Kesimpulannya, karoshi adalah peristiwa yang terjadi akibat seseorang yang memiliki watak atau sifat gila kerja sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan, stres tingkat tinggi, bahkan berujung kematian. Setelah menelusuri lebih dalam, pemicu dari peningkatan pesat terjadinya karoshi adalah krisis ekonomi atau Baburu Keiki yang melanda Jepang pada tahun 1980-an hingga 1 dekade mengalami kondisi ekonomi yang tidak terkendali. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari referensi. Mite kurete arigatou gozaimashita. Sekian dari saya, terima kasih.